mereka biasanya cenderung gak mau langsung follow kamu balik. Hai guys, balik lagi sama aku Luciana dari Lucilin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku orang Indonesia yang lahirnya di Indonesia, tapi sejak tahun 1999 aku sudah ada di Amerika. Jadi aku basically besar di Amerika. Oke, di video ini kali aku mau ngomongin tentang tata kramanya kenalan sama orang Amerika lewat social media. Nah, di sini aku bilang orang Amerika karena maksud aku bukan cuma orang bule. Karena orang Amerika itu bukan cuma orang bule, guys. Orang Amerika itu banyak ras-rasnya, ada Asian American, Mexican American, pokoknya kayak keturunan Asia, keturunan Meksiko gitu. Yang aku akan ngomongin di video ini tetap bisa diterapkan untuk orang Amerika yang apa aja rasnya, karena biarpun rasnya beda-beda, kita semua besar di Amerika gitu ya. Pretty much tata kramanya more or less itu sama. Dan ini sebenarnya juga aku tahu di budaya Asia juga beberapa orang itu punya tata krama seperti ini. Jadi cuma untuk simplifikasi aja video ini aku bilang ini tata krama orang Amerika. Oke. Oh iya, dan kalian mungkin sudah banyak yang tahu tentang kasus #NoOnlineIndonesianGirls. Kalian yang masih belum tahu tentang kasus itu kasusnya lagi viral sekarang ini di Indonesia. Kalian bisa check out video aku di atas yang aku posting minggu lalu. Jadi kalian bisa memfamiliar diri kalian tentang kasus itu. Sebelum adanya kasus itu, aku selalu merasa sangatlah penting untuk orang-orang di Indonesia belajar tentang budaya Barat. Karena emang di Indonesia mungkin nggak terlalu expose sama budaya Barat, yet at the same time banyak orang Indonesia yang mau kenalan sama orang-orang dari budaya Barat gitu. Karena aku tinggal di Amerika dan aku sendiri orang Amerika, jadi aku merepresentasikan Amerika. Cuma mungkin orang-orang di Eropa juga akan setuju sama poin-poin aku yang aku akan ngomongin di video ini juga. Orang-orang bule atau orang asing yang di luar Indonesia yang baik-baik dan yang pintar-pintar itu mereka biasanya tidak menyamaratakan semua orang di suatu grup ras atau negara gitu ya. Jadi kalian juga itu hal pertama yang kalian mesti tahu banget. Anyway, social media di Amerika yang paling populer itu sebenarnya Instagram sama Twitter. Snapchat itu populer, tapi Snapchat itu reputasinya itu kurang positif dari yang aku lihat dari pengalaman aku sendiri. Even untuk orang-orang Amerika pun, makanya biasanya di Amerika Snapchat itu emang dipakai untuk apa ya? Untuk hal-hal yang yang rada melenceng gitu ya. Dan Facebook, orang-orang Amerika sekarang honestly banyak yang udah nggak main Facebook lagi. Masih ada yang main Facebook, cuma banyak sekarang yang sudah pindah ke Instagram dan ke Twitter. Jadi kalau kalian mau kenalan sama orang Amerika, itu aku sih rekomendasikannya lewat Twitter atau Instagram. Kalau misalnya kalian nih buka Instagram misalnya dan kalian lihat ada misalnya orang bule, atau nggak perlu bule, bisa juga orang yang ras lain tapi tetap orang Amerika. Tapi misalnya cuma supaya lebih gampang jelasinnya, bilang contoh orang bule. Kalau misalnya kalian di Instagram dan kalian lihat, oh ini ada foto orang bule yang kalian tertarik untuk ajakin teman. Dan by the way guys, di sini bukannya aku mengencourage kenalan sama orang bule untuk dinikahin atau untuk dipacarin ya. Di sini aku ngomongin kayak kenalan sama orang bule untuk apa aja gitu. Karena aku tahu juga di Indonesia banyak orang-orang yang mau kenalan sama orang bule atau orang Amerika atau orang Eropa simply untuk berteman dan belajar bahasa Inggris, which is I think that's a really good intention gitu ya. Kalau akunnya dia private, kalian jangan kaget kalau request permintaan kalian untuk ngefollow mereka itu nggak diterima. Untuk kalian yang mungkin nggak pakai Instagram, kalau profile seseorang itu private, untuk kalau kalian mau follow orang itu nggak langsung otomatis kalian bisa follow orang itu. Kalian mesti masukin kayak permintaan gitu. Jadi kalian klik follow-nya, terus nanti orang yang punya profil itu akan putusin gitu, mereka terima permintaannya. Kalau misalnya kamu sudah berhasil follow orang itu, terus kalian mau DM mereka, mau say hi lewat direct message ya di Instagram, jangan langsung nanya ke mereka untuk follow kamu balik.
Aku ada yang cerita ke aku, dia kenalan sama seorang bule lewat Instagram. Dia langsung DM orang bule ini dan minta orang bule ini untuk follow back. Dan terus orang bule ini jawabannya, "Who are you?" Nah, subscriber aku nanya, kenapa kok orang bulenya ngomongnya seperti itu? Orang Amerika itu, biarpun mereka memperbolehkan kamu untuk follow mereka, belum tentu mereka tuh mau nge-follow kamu balik. Karena this is kind of the whole privacy thing gitu ya. Orang bule itu suka menjaga privasinya, dan orang bule itu kan emang orangnya individualis gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak kenal kamu, kayak mereka biasanya cenderung nggak mau langsung follow kamu balik di Instagram gitu, karena mereka mikirnya, ya who are you gitu. Mereka kan mikirnya, lu siapa yang gua mesti follow gitu ya. Kalau mungkin kecuali kalau orang bule itu emang influencer gitu. Aku kadang-kadang follow balik beberapa follower aku, beberapa orang yang follow aku di Instagram. Tapi itu pun sebelum aku mutusin aku mau follow balik atau enggak, aku cek ke profilnya orang itu dulu. Aku lihat profilnya tentang apa aja, apa emang aku tertarik sama hal-hal yang dia post gitu ya. Atau misalnya aku udah ngobrol lama sama orang ini dan aku suka sama cara berpikirnya dia, aku baru follow back gitu. Nah, makanya orang-orang bule atau orang-orang Amerika secara umum itu kebanyakan seperti itu, guys. Kalian tuh mesti pertama kenalan dulu sama mereka, kayak ngobrol dulu sama mereka. Honestly, aku rekomendasi jangan even minta untuk di follow back gitu ya. Biarin natural aja gitu, biarin orang itu secara natural mau follow back kamu gitu. Jadinya kamunya tuh jangan seakan-akan kayak mengemis untuk orang untuk follow back gitu, karena kan rada apa ya, kelihatannya juga rada gimana gitu ya. Jadi rekomendasi aku pertama, jangan minta di follow back. Kalian mesti ngobrol dulu sama orangnya itu, biar orangnya itu juga lebih familiar sama kalian gitu ya. Dan terus kalau orang itu mau follow back kamu, ya orang itu akan follow back kamu gitu. Terus juga orang Amerika itu lumayan banyak yang percaya bahwa ada bot, ada akun-akun bodong, atau di sini namanya bot online di social media. Jadi kalau kamu langsung minta orang itu untuk follow back, dia tuh bisa mikir kamu tuh cuma akun bodong gitu loh, bot gitu. Apalagi kalau dia cek profil kamu dan di profil kamu nggak ada postingan sama sekali, atau cuma ada 1 atau 2 postingan tapi follower kamu banyak. Nah, itu biasanya salah satu red flag, salah satu kayak tanda gitu yang untuk orang Amerikanya ya, itu salah satu tanda bahwa akun kamu tuh kemungkinan akun bodong, akun bot gitu. Dan orang Amerika, again, kita sangat menjaga privasinya kita gitu. Jadi kita nggak mau nge-follow some bot account gitu, some akun bodong apalah gitu. Kenapa orang Amerika sangat parno tentang akun-akun bodong atau bot accounts? Itu karena bot accounts itu tuh bisa ngehack gitu, atau bisa ngasih virus ke akunnya mereka gitu. Dan orang Amerika itu juga sangat hati-hati sama yang namanya online scammer. Percaya atau enggak, di Amerika, bukan cuma di Amerika doang sih, tapi di luar Amerika kalian juga tahu kan, banyak online. Terus ketiga, kalau misalnya kamu DM, jangan berharap DM kamu tuh langsung dibales. Karena orang Amerika itu selain sangat mementingkan privacy, kita juga sangat mementingkan personal boundary. Jadi boundary pribadi gitu. Apa namanya? What's boundary in Indonesian? Ntar aku taruh di sini deh. Boundary itu apa bahasa Indonesianya. Cuma ya, orang Amerika tuh kita sangat mementingkan personal boundary juga gitu. Dan dalam konteks kirim pesan atau DM, kita nggak selalu langsung bales gitu. Karena kita maksudnya tuh bukan cuma orang Amerika doang ya. Setiap orang, mau apapun itu rasnya, dari negara apapun, setiap orang kan ada hidup masing-masing, ada kesibukan masing-masing. Dan setiap orang tuh ada hidup di luar online, di luar social media gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-DM seseorang dan tapi orang itu nggak langsung bales, itu tuh kalian nggak bisa langsung mainyun gitu loh. Kalian juga nggak bisa
ngedemand orang itu untuk langsung balas pesan kalian atau balas dalam sehari gitu. Karena setiap orang punya kesibukan masing-masing dan kadang kita sibuk dalam sama kehidupan kita sendiri yang di luar social media gitu guys. Dan di Amerika itu juga orang tuh nggak selalu megang HP gitu guys. Apalagi kalau misalnya kita lagi di rumah gitu, kadang-kadang tuh kita kayak HP ditinggal kemana gitu. Kayak suami aku tuh kalau di rumah itu tuh HP-nya tuh dia sering banget lupa taruh HP di mana gitu. Karena he focuses on other things gitu. Karena dia fokusnya tuh ke kehidupan di luar social media gitu. Ini untuk semua orang juga, bukan cuma orang Amerika yang seperti ini gitu ya. Orang-orang sesama orang-orang Indonesia di Indonesia pun pasti punya kehidupan sendiri di luar social media. At least I would hope so. Karena kalau enggak sedih banget kalau hidupnya itu cuma di social media doang gitu ya. Nggak ada hidup nyata gitu kan. But ya, jadi terserah kita gitu mau jawab DM-nya atau enggak. Terus juga terserah orangnya mau jawab DM-nya tuh kapan gitu. Kita kayak nggak merasa bersalah juga gitu kalau kita nggak menjawab pesan seseorang. Kalau kita jawab pesan seseorang tuh telat, kayak kita we don't feel guilty about it gitu. Karena untuk kita that's common gitu, itu biasa gitu. Karena kita ada kehidupan di luar social media gitu yang kita mesti urus juga gitu. Jadi kita nggak selalu di HP kita atau nggak selalu di social media kita gitu. Jadi kita mungkin nggak selalu langsung bales. Kalau kalian itu nggak dijawab-jawab, itu tuh kalian jangan langsung nanya, kenapa sih kok kamu nggak bales? Atau itu kalau kalian nanya seperti itu, mau kalian tuh cewek atau cowok, itu tuh kalian akan kelihatan negatif, possessive, dan controlling. Aku ada beberapa pengalaman tentang ini. Dulu aku waktu masih zaman kerja, pokoknya sebelum aku ketemu sama suami aku yang sekarang, kebanyakan kebanyakan pacar-pacar aku itu tuh orang Indonesia. Dan ada dua atau tiga pacar aku yang cowok Indonesia yang kalau misalnya mereka SMS aku dan aku nggak langsung jawab, itu mereka langsung telepon aku dan tanya, kenapa sih kamu nggak jawab SMS gitu. Atau kalau misalnya aku jawab kayak dalam satu hari gitu aku nggak jawab, atau dalam beberapa jam even aku nggak jawab, mereka langsung telepon aku, kenapa sih kamu nggak bales gitu. Langsung kayak they blow up my phone gitu loh. Dan untuk aku tuh itu bikin aku sangat gak nyaman gitu guys, karena kayak aku mikir lu kok posesif banget gitu, you're not respecting my time. Kalau emang penting ya, you have to communicate that it's urgent gitu kan. Kalau misalnya emang emergency gitu ya, kalian waktu SMS kasih tahu gitu, ini emergency nih, tolong langsung dibales ya gitu. Kalau emang emergency atau urgent, itu aku pasti akan langsung balas. Aku mesti dikasih tahu gitu kalau itu emergency, karena I can't read your minds gitu kan. Itu pacar, orang-orang yang dulu pacar aku ya, dan tentunya itu salah satu alasan kenapa aku putusin mereka gitu. Even orang-orang yang misalnya aku nggak taruh kenal atau aku baru kenal. Ada satu cowok Indonesia yang aku kenal dulu banget waktu aku masih umur 17 tahun, waktu aku liburan ke Indonesia. Dan sekarang aku udah 31 tahun, jadi itu udah berapa? Udah 14 tahun kita udah lose contact gitu ya. Dan terus tiba-tiba orang ini kirim pesan ke aku lewat salah satu social media aku. Pertama, aku emang sibuk, again, I have a life outside of social media gitu ya. Aku ada kehidupan nyata di luar social media. Jadi aku nggak langsung bales. Dan terus beberapa, honestly, like literally kayak kira-kira hampir sehari kemudian dia kirim aku pesan lagi dan dia bilang, oh kamu nggak inget sama aku ya, udah kamu inget dulu deh aku siapa, bla 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 bla. And I'm like, what gitu, kayak cuma karena aku nggak langsung bales dalam 24 jam, dia udah ada kayak pikiran-pikiran tertentu tentang aku nggak inget dia lah, and all of these things. That was so weird guys. Dan honestly kesimpulannya dari kasus itu, aku nggak pernah jawab dia lagi guys. Aku itu pesan dia yang pertama itu aku nggak jawab sama sekali. So ya, terus abis itu juga aku ada even orang yang baru subscribe ke channel aku dan baru follow aku di Instagram. Dia ada message aku, terus aku gak bales karena again I have my own life outside of social media. Aku ada kesibukan aku sendiri di kehidupan nyata aku, oke? Jadi aku gak langsung bales. Beberapa jam kemudian dia kirim lagi pesan ke aku lewat DM di Instagram, terus langsung ngomongnya kayak, oh kamu nggak suka sama aku ya, kamu nggak nyaman yang ngomong sama aku ya gitu. Like pikirannya itu langsung negatif gitu loh guys, cuma karena aku nggak langsung bales
gitu, karena aku balesnya rada pelan. Honestly di Amerika bales kayak 24 jam nggak bales, kalau itu orang yang kita nggak kenal, 24 jam nggak bales itu nggak termasuk pelan guys. Aku sama teman-teman aku aja, kadang kita kalau SMS-an sometimes like dalam sehari kita nggak dapat balesan atau kita nggak bales SMS teman-teman, and they are totally fine with it gitu guys. Nggak ada yang langsung mikirnya negatif, nggak ada yang langsung mikirnya macem-macem kayak udah aneh-aneh gitu guys. They're just fine with it, mereka sangat chill gitu. Dan teman-teman aku di sini kebanyakan bukan orang Indonesia gitu, orang-orang Asian American, orang-orang bule gitu ya. Tapi di sini pun orang-orang Indonesia yang teman aku di Amerika itu mereka nggak aneh-aneh juga gitu. So anyway, nah kalau misalnya kamu jauh seperti subscriber aku yang baru itu, jangan kaget kalau kalian ngomong gitu ke orang Amerika, kalian langsung di blok, oke? Karena itu again like I said, itu kelihatannya possessive dan controlling dan tidak respect waktu pribadi orang. Terus yang poin selanjutnya ini juga pelajaran dari #NoIndonesianGirls. Ini juga kalau ada orang Amerika DM kamu balik, kalian jangan nge-share pesan-pesan DM-nya dia tanpa izinnya orang itu. This is a big thing now, dan even di Eropa ini termasuk illegal kalau kalian sharing tanpa izin dari orang tersebut gitu ya. Di Amerika aku nggak tahu sih, kayaknya di Amerika sih kayaknya nggak illegal, cuma ya secara moral itu nggak bener aja gitu, karena itu kan pesannya dia kirim ke kamu secara private gitu ya. Jadi ya mestinya it needs to stay private, kecuali kalau orang itu bilang oke, kamu boleh share ke orang-orang lain, ke umum, ke public gitu. Sama seperti foto-fotonya dia juga, kalau di Instagram itu kan banyak foto-fotonya kan, itu juga kalian jangan screenshot foto-fotonya terus share ke umum gitu guys, just jangan deh. Ini sebenarnya bukan budaya Barat doang yang seperti itu gitu ya. Aku tahu di Indonesia atau di Asia sebenarnya ada juga orang-orang yang nggak mau foto-foto pribadinya atau pesan-pesan pribadinya di share ke public, ke umum gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kayak ke, I guess itu lebih kayak ke common sense gitu ya, tata krama common sense gitu ya, bukan tata krama budaya Barat doang sebenarnya gitu. But anyway, dan terus poin aku terakhir, kalau kalian sudah sering DM-an sama si orang ini, atau SMS-an atau whatever cara kalian komunikasi sama orang ini, aku sarankan jangan nanya dia kamu udah makan belum, atau kamu tidur, atau kamu makan gitu. Oke, aku tahu maksudnya itu sebenarnya baik karena artinya mereka peduli gitu ya, aku tahu itu. Cuma orang-orang Amerika, kita tuh sangat mandiri, kita dibesarkan mandiri, and kita dibesarkan untuk tahu cara menjaga diri sendiri gitu. Nah, hal-hal yang lumayan trivial seperti makan, atau udah makan belum, atau I don't know, udah tidur belum gitu ya, menurut aku tuh trivial, karena maksudnya trivial tuh kayak itu sesuatu yang kita emang sudah tiap hari mesti kerjakan gitu loh. Kayak emangnya is it possible untuk for us not to eat? Kayak kalau makan itu udah pastilah kita akan makan itu. Jadi akhirnya jadi risih gitu kalau misalnya kita diingetin untuk makan, atau ditanyain kamu udah makan atau belum, atau kamu tidur gitu, atau kamu udah tidur atau belum gitu ya. Karena it's not a bad thing, again, bukannya ini sesuatu yang jelek-jelek banget atau gimana, cuma ini mungkin sesuatu yang membuat orang-orang Amerika tuh rada risih. Orang Amerika tuh akan mikirnya, emangnya gue anak 7 tahun gitu mesti diingetin makan gitu, emangnya gue anak 7 tahun mesti dimonitor kayak oh udah makan belum gitu. Gini, kalau orang Amerika itu tuh kita lebih mau mengontrol kehidupan kita sendiri, kita jadi nggak suka kayak terlalu diatur gitu. Kalau misalnya kayak oh kamu tidur gitu, atau you know, stuff like that, it's just ya pokoknya kayak bikin rada risih aja gitu. Jangan kaget kalau itu nggak dibales DM yang seperti itu gitu. Mungkin mereka masih tetap akan ngobrol sama kalian tentang hal lain, tapi mungkin mereka nggak bales specifically pesan kalian untuk suruh mereka makan, suruh mereka tidur, atau nanya udah makan. Jadi itulah beberapa tata krama untuk
kenalan sama orang-orang Amerika lewat social media. Dan kalau kalian pun mau kenalan untuk menjadikan pacar, that's okay. Aku nggak against that at all. Kalau emang kalian tuh preference-nya tuh preference orang bule gitu. So, kalau kalian suka video-video aku, jangan lupa subscribe dan nyalain bel loncengnya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, comment and like, and I will see you guys in the next video. Bye guys!